Shalom keluarga damai dan Sobat Samas. Dalam bulan misi ini kita telah mendengarkan kebutuhan pelayanan di berbagai bidang, profesi, tempat, dan lainnya. Hari ini kita akan mendengarkan kebutuhan pelayanan bagi suku-suku. Kita akan mendengar sharing pelayanan dari Ibu Gloria Yuniar Hosea yang Tuhan panggil untuk melayani anak-anak di tanah Papua. Shalom saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Samas, Sapaan Damai Sejahtera dalam tema Bermisi bagi Suku-suku. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mau bersyukur Tuhan sudah menyediakan waktu bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus untuk menolong kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ayat yang akan kita renungkan terambil dari Yakobus 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Dalam perjalanan hidup saya, Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami kesempatan berinteraksi dengan suku-suku di Papua. Berawal dari ajakan seorang teman untuk ikut serta dalam kegiatan di sebuah sekolah di pinggiran desa. Saya ikut serta dengan membawa kamera dan saya sampaikan kepadanya, "Oke, saya akan ikut untuk mendokumentasikan kegiatan kalian." Kemudian kami sampai di sebuah sekolah yang terbengkalai, dalam arti bangunannya ada dan berdiri namun tidak ada satupun guru yang bertugas. Padahal itu adalah sebuah sekolah negeri. Guru-guru tidak ada yang datang dengan alasan mereka takut terjadi perang suku. Jadi sekolah itu merupakan sekolah yang didirikan oleh sebuah perusahaan dan diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola menjadi sekolah SD negeri. Tetapi kira-kira 1,5 tahun sebelumnya terjadi perang suku dan semua guru bubar jalan, tidak ada yang mau kembali ke lokasi kerja. Anak di desa itu cukup banyak. Ketika dikumpulkan mereka mencapai jumlah sekitar 350 anak. Dan pagi hari itu ketika kelas sudah mulai dibagi, masing-masing anak masuk ke dalam kelas, saya akhirnya meletakkan kamera saya dan hari itu saya resmi menjadi guru volunteer atau sukarela untuk satu kelas di dalam sekolah itu. Kenyataan yang saya hadapi adalah bahwa begitu banyak anak di usia sekolah yang tidak terjangkau pendidikan. Pertama memang infrastruktur dan fasilitasnya tidak memadai. Dan kedua juga adalah karena orang tua mereka kurang begitu menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Mereka lebih suka membawa anaknya pergi ke kebun atau menghadiri acara keluarga ketimbang melepaskan anak mereka pergi ke sekolah. Jadi berbagai tantangan itu membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi banyak kendala. Walaupun demikian, teringat akan Amsal 29:17 yang berbunyi, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Kami tim volunteer tetap bersemangat untuk berusaha sebisa mungkin hadir ke sekolah tersebut secara bergantian untuk bisa memberikan pelajaran meskipun banyak sekali yang harus dikejar. Di dalam kelas kami berusaha untuk mengajarkan mereka membaca dan menulis secara lebih baik, karena di usia yang seharusnya mereka sudah lancar membaca, menulis, mereka masih belum bisa membaca, bahkan kami harus memulai dengan mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu kepada mereka. Selain itu kami juga mengajarkan mereka untuk hidup bersih, menghimbau mereka untuk mandi setiap hari, membersihkan diri, karena mereka tidak terbiasa untuk membersihkan diri. Di dalam tas kami selalu ada tisu roll
dan tisu-tisu lain supaya kami bisa membantu mereka untuk membersihkan diri ketika mereka hadir di kelas. Mengajarkan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, mengajarkan mereka untuk tidak meludah di sembarang tempat, mengajarkan mereka untuk tidak memukul dan menendang secara semena-mena. Kami berusaha untuk memberikan mereka pendidikan nilai-nilai yang baik, karena amat sangat memprihatinkan di mana anak-anak ini seperti terbiar di rumah tidak mengalami pendidikan, terlebih di sekolah juga tidak ada pendidikan formal yang memadai untuk mereka. Dalam waktu dan tempat yang berbeda, ketika dapat mengumpulkan anak-anak Papua, kami mencoba untuk berbagi kasih, berbagi perhatian, mengajarkan lagu-lagu sekolah minggu, dan berbagi sedikit tentang firman Tuhan. Kami berharap supaya suatu saat ketika mereka beranjak besar dan menghadapi pergumulan hidup, mereka boleh ingat bahwa selalu ada Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak Papua di perkotaan? Ternyata kondisi anak-anak di perkotaan juga cukup memprihatinkan, di mana angka putus sekolah amat sangat tinggi. Makin tinggi tahun pelajaran sekolah, makin sedikit siswa di dalam kelas. Hal ini menunjukkan bahwa memang mereka banyak sekali yang mengalami putus sekolah. Dan itu ditengarai karena berbagai sebab, misalnya persoalan ekonomi. Banyak dalam satu keluarga yang punya anak 6, 7, 8 orang, sehingga mereka tidak sanggup untuk menyekolahkan ke semua anaknya. Ketika sang kakak lulus SD, adik-adiknya sudah mau sekolah, maka dia harus berhenti sekolah supaya memberikan kesempatan bagi adik-adiknya. Juga mereka mengalami persoalan karena kesulitan memahami pelajaran, di mana di rumah mereka tidak cukup mendapatkan bimbingan maupun pendampingan belajar, sehingga akhirnya mereka harus tidak naik kelas dan gagal untuk di tingkat yang lebih lanjut. Dunia pendidikan di tanah Papua memang masih banyak sekali membutuhkan sentuhan, baik itu dari peran pemerintah, dari peran masyarakat, maupun dari kita yang jauh secara lokasi dengan mereka. Tapi justru disitulah tantangannya bagi kita. Maukah kita menjawab tantangan ini, baik dari sisi waktu, dari sisi tenaga, dari sisi dana? Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di tempat yang jauh dari kita? Mari kita sama-sama renungkan. Warga damai dan Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, sharing Ibu Gloria Yuniar Hosea telah menyentuh hati kita bagi tanah Papua. Mari kita sehati berdoa bagi pelayanan misi di sana, serta suku-suku lainnya. Allah Bapa, sumber berkat dan pemelihara kami. Kami percaya Bapa mengasihi saudara-saudara kami di tanah Papua seperti mengasihi kami yang ada di sini. Hari ini kami mau berdoa bagi mereka agar kasih-Mu boleh dialami secara utuh, juga bagi generasi muda. Kami ingin mendoakan agar anak-anak di tanah Papua boleh menerima pendidikan yang baik dan terus bertumbuh, hingga hidup mereka boleh mengalami dan menyaksikan kemuliaan-Mu. Begitu pula peran orang-orang tua yang dibutuhkan supaya boleh mendorong anak-anak mereka untuk tetap mengalami pendidikan. Bangkitkan semangat kami juga untuk mengambil peran dalam pelayanan misi, sebagaimana Engkau menunjukkan dan menempatkan kami, agar bangsa kami dapat merasakan kelimpahan kasih-Mu. Kami juga mendoakan pelayanan Ibu Gloria Yuniar Hosea bersama dengan keluarga serta rekan-rekan yang melayani di tanah Papua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.